Jajaran Polres Metro Jakarta Barat di hari Kamis tanggal 13 Maret tahun 2025 mengadakan press release dengan menampilkan seorang pria yang tertunduk dengan lesu. Ia dihadapkan di muka publik atas sangkaan penghilangan nyawa yang ia lakukan terhadap seorang wanita 59 tahun dan putrinya 35 tahun pada tanggal 1 Maret tahun 2025 yang lalu. Yang dimana tubuh dari kedua korban dimasukkan oleh pelaku ke dalam penampungan air atau tandon air yang posisinya ada di bagian dalam rumah itu. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Warga yang berada di Jalan Angke Barat RT 2 RW 2 Tamboro Jakarta Barat di tanggal 6 Maret yang lalu diganggu dengan aroma busuk yang menyengat yang awalnya warga menduga bau itu datang dari bangkai hewan yang mati. Usut punya usut, ternyata bau itu datang dari salah satu rumah warga yang ditempati oleh Ibu Chong Siolan 59 tahun dan putrinya Eka Serlawati 35 tahun. Rumah yang ditempati oleh Ibu Chong Siolan itu ia juga gunakan sebagai tempat mencari nafkah. Si ibu menjual es batu yang biasanya ia tak akan keberatan jika harus mengantarkan pesanannya ke orang-orang yang ingin membeli es batu yang ia buat sendiri. Juga selain itu, rumah yang berlantai 3 itu, Ibu Chong Siolan dan anaknya Eka hanya menggunakan lantai 1 sebagai tempat tinggal mereka. Sedangkan lantai 2 dan lantai 3 ia menyulapnya sebagai tempat tinggal atau kontrakan yang kemudian ia sewakan kepada siapa aja yang berminat untuk menyewanya. Lumayan dari hasil uang sewanya bisa ia gunakan untuk menyambung hidup janda yang telah ditinggal pergi oleh suaminya sejak tahun 2010 yang lalu. Selain memiliki satu putri, dikatakan Ibu Chong Siolan juga memiliki satu putra yang bernama Roni Effendi, 30 tahun, adiknya Eka. Roni dikatakan tidak tinggal satu atap dengan ibunya dan adiknya. Ia lebih memilih untuk tinggal di kos-kosan yang lokasinya masih berada di seputaran Jakarta Barat. Ibu Chong Siolan adalah warga keturunan Tionghoa yang dikatakan cukup bisa berbaur dengan warga lainnya di tempat ia tinggal. Warga di Jalan Angke Barat akrab memanggilnya dengan panggilan Enci. Bahkan saking dekatnya dengan warga, sampai-sampai Ibu Chong Siolan ini suka tuh menjamin uangnya kepada siapa aja yang membutuhkan dana segar darinya. Tapi tentu pinjaman itu tidak cuma-cuma, ia pinjamkan uang itu sebagai hutang. Lebih lanjut dikatakan, walau juga tinggal bersama dengan ibunya, putri Ibu Chong Siolan yang bernama Eka memiliki sifat tertutup dan pendiam. Tidak seperti sang ibu yang merupakan sosok yang begitu dekat dengan warga yang ada di Jalan Angke Barat RT 2 itu. Eka sendiri adalah seorang wanita single yang bekerja sebagai staf kantoran di bagian perpajakan yang biasanya ia akan ngantor di pagi hari dan pulang di sore hari menjelang malam. Jadi mungkin inilah yang membuat Eka tidak punya cukup waktu untuk bisa berbaur dengan warga sekitar. Dan hingga di tanggal 1 Maret yang lalu, Roni mulai merasa ada yang tak biasa dengan ibu dan kakaknya. Roni merasa kehilangan keduanya sebab semua panggilan dan chatnya tidak berbalas. Juga ketika ia sambangi rumah ibunya, Roni tidak sama sekali menemukan adanya kedua orang yang ia cari. Lalu dikarenakan tak ada orang, esok harinya ia kembali lagi ke rumah ibunya dan langsung melaporkan hilangnya ibu awalnya kepada pihak RT setempat. Warga sekitar lokasi rumah Ibu Chong Siolan mengaku melihat Ibu Chong Siolan terakhir kali adalah hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 jam 11 siang. Saat itu warga yang berpapasan dengannya mengatakan bahwa saat itu si ibu mengatakan bahwa saat itu Ibu Chong Siolan dengan berpakaian rapi dan membawa tas kecil di pinggangnya berkata bahwa ia mau pulang kampung. Warga yang kala itu melihatnya tak terlalu menaruh curiga sedikit pun kepada Ibu Chong Siolan. Ya, walau barang bawaannya nggak pas aja dengan setelan orang yang mau mudik. Dan benar saja, di jam 1 siang, warga masih melihat si ibu kembali ke rumahnya dari sebuah tempat dengan menggunakan ojek online. Singkatnya, kecurigaan mulai muncul di beberapa hari setelah tanggal 1 Maret yang katanya ia mau mudik. Kala itu warga mulai tuh mencium aroma-aroma busuk yang samar-samar mulai tercium di pemukiman padat Jakarta Barat itu. Bahkan penghuni-penghuni kontrakan yang menghuni lantai 2 dan 3 rumah Ibu Chong Siolan selain mengeluhkan bau busuk, juga mereka 6 orang penghuninya mengeluhkan pasokan air yang sejak beberapa hari sebelumnya mati. Biasanya untuk masalah air, Ibu Chong Siolan tidak pernah membatasi para penyewanya untuk menggunakannya. Tapi tiba-tiba muncul komplain seperti ini, kan aneh. Dan dikarenakan tidak adanya air, terpaksalah para penghuni melakukan MCK di toilet-toilet umum yang ada di sekitar tempat mereka tinggal.
Dan puncaknya adalah ketika laporan yang dibuat oleh Roni yang telah diterima oleh petugas, yang kemudian dilanjutkan dengan investigasi, lalu membawa petugas yang berwenang yang juga didampingi oleh putra Ibu Chong Siolan yang bernama Roni, mendatangi rumah ibunya di Jalan Angke Barat 6 Maret tahun 2025. Dan benar saja, ketika dibuka pintu rumahnya, tiba-tiba bau busuk itu semakin menguat. Dan semakin bertambah menguat ketika tim mendekati sumber bau yang berasal dari sebuah tandon air atau penampungan air yang berada di dalam rumah Ibu Chong Siolan tepat di depan meja makannya. Ketika penutup tandon itu dibuka, betapa kaget semuanya ketika mereka menemukan tubuh Ibu Chong Siolan berada di dalam tandon yang memiliki kedalaman 3 meter itu. Keadaan semakin geger ketika tak hanya tubuh si ibu saja yang ditemukan tak bernyawa. Juga petugas saat itu menemukan tubuh lain yang tak bernyawa yang adalah Eka Serlawati, putri Ibu Chong Siolan. Keduanya ditemukan mengambang dalam keadaan menyakitkan. Tubuhnya mulai membengkak dan aroma busuk sungguh sangat menyengat hidung. Temuan itu segera dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda kekerasan yang diduga menjadi penyebab mereka kehilangan nyawanya. Dari keterangan dokter yang telah melakukan visum singkatnya, didapatkanlah laporan bahwa terdapat luka bekas taman benda tumpul di bagian kepala, leher, dan tangan kedua korban yang ditemukan tersebut. Kuat dugaan, keduanya dihilangkan nyawanya dengan sengaja. Lalu, siapa pelakunya dan apa yang telah terjadi? Jadi, begini. Febri Arifin alias Ari, alias Jamet, alias Bebep, alias Kakang, dan alias Kris Martoyo. Banyak banget ya. Untuk memudahkan saya akan panggil dia dengan sebutan Jamet aja, lebih simpel. Jamet adalah pria 31 tahun asal Banyumas yang juga merupakan tetangga Ibu Chong Siolan. Si ibu kenal banget dengan Jamet, begitu juga dengan Jamet. Perkenalan yang terjalin di antara Jamet dan si Ibu Chong Siolan terbina lantaran Jamet suka banget minjem uang dari Ibu Chong Siolan. Tentu uang yang dipinjamkan oleh si ibu terhitung hutang yang wajib bagi Jamet untuk dilunasi segala hutang yang ia miliki kepada Ibu Chong Siolan. Namun entah dikarenakan hal apa dan entah pekerjaan apa yang dilakoni oleh Jamet, hingga sampai hutangnya dari tahun 2021 hingga tahun 2025 belum juga ia lunasi. Yang ada malah ia terus aja minta top up kepada Ibu Chong Siolan. Ibu Chong Siolan tentu telah berusaha untuk minta haknya agar segera bisa dibayar oleh Jamet. Si ibu bahkan sampai bosan tatkala hanya menerima janji-janji yang Jamet katakan entar besok dan entar besok. Selain lihai berkelit dan memainkan kata-kata, Jamet ini mengaku kepada Ibu Chong Siolan bahwa ia punya kemampuan spiritual untuk menyembuhkan orang yang sakit alias dukun. Selain itu, Jamet juga sesumber bahwa dirinya mengaku punya kenalan dukun pengganda uang yang bernama Kris Martoyo dan dukun pencari jodoh yang bernama Kakang. Usut punya usut, Kris Martoyo dan Kakang adalah tokoh fiktif karangan Jamet belaka. Hal itu ia jabarkan kepada si ibu agar percayalah ia untuk masuk ke dalam tipu daya Jamet yang akan ia lakukan kepadanya. Di bulan Februari tahun 2025, si ibu yang percaya dengan omongan si Jamet memberikan sejumlah uang kepada Jamet yang niatnya ingin dia gandakan kepada temannya yang bernama dukun Kris Martoyo. Kala itu untuk semakin membuat si ibu percaya akan tokoh fiktif itu, si Jamet sampai-sampai membeli 2 buah SIM card yang ia pakai untuk mengelabuhi Ibu Chong Siolan. Masing-masing dengan menggunakan nomor itu, Jamet mengaku bahwa ia adalah Kakang dan Kris Martoyo. Puncaknya adalah tanggal 1 Maret tahun 2025 yang lalu. Di hari itu, Jamet mengajak Ibu Chong Siolan untuk melakukan ritual penggandaan uang. Uang yang terlanjur telah si ibu berikan kepada Jamet di bulan Februari yang lalu. Selain itu, Jamet juga berniat untuk melakukan ritual kepada putri Ibu Chong Siolan, Eka. Ritual untuk mencari jodoh. Singkatnya, di hari itu jam 12 siang, selepas Ibu Chong Siolan kembali dari luar rumah, Jamet datang kala itu lengkap dengan membawa peralatan yang akan ia pakai untuk ritual ala-ala itu. Demikian setelah Ibu Chong Siolan dan Eka telah bersiap untuk melakukan ritual, bersiaplah mereka di posisi masing-masing. Kala itu dikarenakan Eka akan melakukan ritual mencari jodoh, Jamet kemudian menyuruhnya untuk melakukan ritual itu di dalam kamar mandi. Sedangkan untuk ritual penggandaan uang yang akan dilakukan oleh Ibu Chong Siolan, ritual itu Jamet arahkan untuk dilakukan di kamar Ibu Chong Siolan. Dan ritual itu pun berlangsung singkatnya. Eka telah berada di posisinya, begitu juga dengan Ibu Chong Siolan telah siap semuanya. Lalu dikarenakan bosan dan merasa dipermainkan oleh Jamet dengan ritual penggandaan uang yang tak kunjung menghasilkan itu, Ibu Chong Siolan kemudian telah berada di puncak amarahnya.
Ia nggak tahan, ia maki Jamet dengan kata-kata yang kemudian membuat Jamet naik pitam. Jamet yang merasa tersinggung langsung saja tanpa babi bu segera mengambil satu buah batang besi yang terdapat di sebuah sudut rumah Ibu Chong Siolan. Dan dengan batang besi itu diarahkan dengan sekuat tenaga mengenai bagian leher belakang Ibu Chong Siolan. Seketika gebrakan itu membuat Ibu Chong Siolan jatuh ke lantai. Namun dikarenakan masih ada pergerakan, Jamet yang sudah kepalang tanggung segera saja leher si ibu dengan menggunakan tali rafia. Hingga si ibu semakin lemah dan ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya pun turut berduka cita. Demikian setelah melampiaskan emosinya, Jamet sempat keluar rumah untuk menghisap rokoknya. 15 menit ia berpikir tentang bagaimana caranya agar ulahnya tak ketahuan oleh Eka, yang kala itu masih ada dalam kamar mandi, masih ritual. Lalu ketika ia yakin dengan langkah apa yang akan ia ambil, segera ia matikan rokoknya. Ia ambil batang besi itu dan segera pergi menuju kamar mandi. Dan lagi-lagi tanpa babi bu, Jamet arahkan batang besi itu ke arah kepala Eka berkali-kali tanpa ampun. Seketika Eka tumbang dan ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa menyusul sang ibu. Saya kembali ucapkan duka yang mendalam. Setelah tuntas dengan aksi ngerinya, Jamet kemudian mencari-cari cara agar bisalah ia sembunyikan tubuh-tubuh itu. Lalu singkatnya setelah mencari, Jamet kemudian menemukan tutup tandon air yang ada di dekat kulkas. Dan dengan tutup tandon itu, ia tutup tandon air sedalam 3 meter itu. Setelah sebelumnya ia campakkan kedua orang yang telah ia hilangkan nyawanya itu ke dalamnya. Selesai, Jamet pergi melarikan diri dengan juga membawa uang milik korban sebesar 50 juta rupiah. Kasus ini bisa terungkap bermula dari laporan yang dibuat oleh putra korban yang bernama Roni. Muncul dugaan awal yang beredar di media sosial yang menyebutkan pelaku dari penghilangan nyawa itu adalah Roni sendiri. Terlebih sehari sebelumnya, pernah ada kabar yang mengatakan bahwa pernah terjadi keributan antara Ibu Chong Siolan dengan Roni. Dari infonya, Ibu Chong Siolan tidak mengizinkan Roni untuk menikah dulu, dikarenakan kakaknya Eka belum menikah. Namun ketika pihak Polres Metro Jakarta Barat melakukan keterangan pers, jelas bukanlah Roni pelakunya, tapi Febri Arifin alias Ari, alias Jamet, alias Bebep, alias Kakang, dan alias Kris Martoyo. Banyak banget ya. Jamet singkatnya bisa teridentifikasi sebagai pelaku dari bukti rekaman CCTV yang terpasang di rumah korban. Dan setelah melakukan investigasi, Jamet akhirnya berhasil diamankan di Banyumas, Jawa Tengah. Setelah sebelumnya ia sempat membuang barang-barang milik korban. Juga ia menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter untuk melarikan diri ke Banyumas. Tapi pada saat proses menggandakan uang terlalu lama dan tidak berhasil. Akhirnya korban pertama marah-marah kepada pelaku dan juga mencaci maki pelaku. Saat itulah pelaku merasa tersinggung, merasa emosi, mengambil besi yang ada di kotak peralatan di belakang korban pertama. Kemudian langsung memukul ke arah kepala korban pertama. Korban pertama terjatuh ke belakang, kemudian diseret ke kamar. Kala itu ia diamankan di sebuah waduk. Dan untuk mengelabuhi petugas, kemudian Jamet menyamar sebagai gembel. Ia lusuhkan rambutnya, pakaiannya, dan wajahnya agar bisa terhindar dari kejaran polisi. Namun ternyata polisi lebih pintar daripada Jamet. Ia diamankan tanpa perlawanan. Jamet dijerat dengan pasal berlapis penghilangan nyawa 340, 338, dan 339. Nah, itulah kisah Jamet dari Tambora. Semoga kisah ini bisa memberikan kita pelajaran agar terus waspada akan hal yang senantiasa mengancam kita. Dan kisah ini pun berakhir.